Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sirawati dengan NIM C0C021001 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Materi pembahasan yang pertama, definisi pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan sebagai objek dan bukan sebagai objek pajak penghasilan. Yang ketiga, penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final. Yang keempat, jenis-jenis pajak penghasilan. 1. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pajak penghasilan sesuai PSAK nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Yang kedua, penghasilan sebagai objek dan bukan sebagai objek pajak penghasilan. A. Penghasilan sebagai objek. Yang pertama ada hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang kelima, bunga sebagai premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. B. Penghasilan bukan objek pajak. Perkara ini diatur pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Berikut ini daftar bukan objek pajak. Terdiri dari yang pertama bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Yang kedua warisan. Yang ketiga harta, termasuk setoran tunai oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Materi yang ketiga yaitu penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final. PPh final adalah pajak penghasilan yang sifatnya langsung diberikan kepada wajib pajak saat menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT tahunan PPh, hanya melaporkannya. Jadi, si wajib pajak ini langsung menyetorkan PPh final, tapi tetap perlu melaporkannya secara tertulis dalam formulir SPT tahunan. Tujuan pelaporan ini sederhana, agar setiap pajak yang dimilikinya bisa didata dan diketahui rekam jejaknya. Pembedanya, pajak penghasilan menjadi PPh final dan PPh tidak final ini tentu saja ada kerugiannya sendiri. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak ingin kepada negara dengan cara yang lebih mudah dan tentunya efektif. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Ketentuan mengenai penghasilan yang dikenai PPh final juga diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Inilah beberapa kategori penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga peringatan dan surat utang negara, bunga simpanan dari koperasi kepada anggotanya secara pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Ketiga, hasil dari investasi atau trading yang dilakukan seperti transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, hasil dari transaksi yang dijual harta seperti tanah dan bangunan. 4. Jenis-jenis pajak penghasilan. 1. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Ver 32 VJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 biasanya dikenakan sebagai
dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta, yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor-impor dan juga penjualan barang mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pajak, hadiah, royalti, dan lainnya. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak, dan pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan. PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh 21, 3, dan 24, serta PPh pasal 25. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri, pelayaran, dan juga penerbangan internasional. Yang kesembilan, PPh pasal 19. Pajak penghasilan atau PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.